Satu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tengah duduk dengan para sahabat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tengah berbincang dengan para sahabat. Di tengah perbincangan itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tiba-tiba bertanya kepada para sahabat, wahai sahabat, tahukah kalian golongan orang-orang yang mulia? Lalu kata para sahabat, sungguh orang-orang yang mulia adalah para malaikat ya Rasulullah. Lalu kata Rasulullah, bagaimana mungkin malaikat tidak mulia sedangkan hidupnya senantiasa bersandingan dengan Allah Ta'ala? Lalu kalau bukan malaikat pasti Nabi dan Rasul ya Rasulullah. Bagaimana mungkin Nabi dan Rasul tidak mulia sedangkan hidupnya senantiasa diberikan wahyu oleh Allah Ta'ala? Lalu kata para sahabat, lalu apakah kami ya Rasulullah orang-orang yang termasuk mulia? Kata Rasulullah, bagaimana mungkin kalian tidak mulia wahai sahabatku? Kalian hidup senantiasa denganku, maka kalian adalah termasuk orang. Tetapi bukan itu yang aku maksud. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menundukkan daripada dia punya pandangan. Rasulullah menundukkan dia punya kepala. Lalu dari matanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menetes air mata yang deras. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada para sahabat, wahai sahabatku, ketahuilah orang-orang yang mulia, orang-orang yang soleh itu akan hidup di akhir zaman. Dialah umat yang aku cintai, dialah umat yang aku rindukan. Tuba liman yarani wa ahmala bi, wa thumma tuba liman lam yarani wa ahmala bi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hadirin, sungguh beruntung orang-orang yang melihatku lalu dia beriman kepadaku. Lalu kata Rasulullah, sungguh beruntung dan beruntung dan beruntung. 3 kali keberuntungan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagi siapa? Bagi orang yang tidak pernah melihat Rasulullah tapi dia mau beriman kepada Rasulullah. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harithun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Laqad ja'akum. Allah memanggil kita semua hadirin. Allah memanggil kita yang berasal daripada kastanya orang kaya, baik orang kaya, orang miskin, pejabat, konglomerat, bahkan sampai rakyat melarat. Allah panggil, laqad ja'akum, telah datang kepada kalian. Siapa dia? Rasul, utusan Allah. Min anfusikum, dari golongan kalian. Azizun 'alaihi ma 'anittum, sungguh berat penderitaannya hadirin. Sebelum kalian susah, Rasulullah terlebih dahulu sudah susah. Sebelum kalian menangis, Rasulullah sudah menangis. Sebelum kalian berdarah, Rasulullah sudah terlebih dahulu berdarah hadirin. Maka hadirin rahimakumullah, dialah satu-satunya manusia, satu-satunya nabi yang berjuang, yang mengorbankan segalanya demi kita. Siapa dia? Dialah manusia yang rela hadirin 3 hari 3 malam tidak makan. Bukan untuk istrinya, bukan untuk anaknya, bukan untuk cucunya, tapi melainkan untuk kita sebagai umat. Rela 3 hari 3 malam mengganjal perutnya dengan sebongkah batu, mengganjal perutnya, rela pipinya tertusuk duri. Lupakkah kalian dengan rasa laparnya Rasulullah? Lupakkah kalian dengan sakitnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dicaci di kota Taif? Sampai-sampai darah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menetes di kota Taif. Lalu Rasulullah tadah daripada darahnya. Ditanya sama malaikat, wahai Rasulullah, kenapa kau tadah darah itu ya Rasulullah? Kata Rasulullah, wahai malaikat, ketahuilah apabila darahku jatuh ke kota Taif, maka sesungguhnya kota Taif akan ditenggelamkan oleh Allah, dan aku tidak mau hal itu karena di dalam kota Taif ada umat. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam masih ingat hidupnya. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam saja masih ingat. Sekarang ambil cermin, apakah kita juga ingat sama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tidak hanya di hidupnya, bahkan sampai akhir matinya pun masih ingat sama kita sebagai umat Muhammad. Diriwayatkan dalam satu riwayat, bahwasanya Jibril ketika dipanggil oleh Allah Ta'ala, wahai Jibril, kemari, sampaikan kepada kekasihku Muhammad, aku beri dia 2 pilihan. Yang pertama, aku beri dia dunia, dan yang kedua, aku beri dia tiket untuk bertemu denganku. Kira-kira dia pilih yang mana Jibril? Sampaikan kepada Muhammad. Lalu Jibril turun kepada Muhammad, ya Muhammad, sesungguhnya Allah memberikan
engkau dua pilihan antara dunia dan pertemuan kepada Allah Ta'ala. Dan jika engkau memilih dunia, maka Allah akan panjangkan umurmu Muhammad. Dan jika engkau memilih Allah, maka hari ini akan tiba saatnya ajalmu Muhammad. Lalu Nabi Muhammad SAW menjawab, aku pasti pilih Allah. Tetapi sebelum itu aku minta jaminan dulu wahai Jibril. Aku minta kabar baik dulu wahai Jibril. Lalu kata Jibril, wahai Muhammad, ketahuilah Allah tidak akan membinasakan umatmu. Allah tidak akan menenggelamkan umatmu. Haram surga masuk orang lain kecuali masuk duluan pertama kali adalah umatmu wahai Muhammad. Lalu kata Nabi Muhammad, aku tidak meminta pengampunan untuk diriku wahai Jibril. Aku tidak meminta pengampunan untuk istri dan anakku, tetapi aku minta pengampunan untuk umatku. Nabi Muhammad SAW masih ingat hadirin. Di akhir hayat beliau masih ingat sama kita. Sekarang apakah kita ingat sama Nabi Muhammad? Hadirin rahimakumullah, dijelaskan lebih lanjut di dalam hadis tersebut, saat malaikat Israel mulai mencabut nyawanya Rasulullah SAW, saat malaikatul maut mulai mencabut nyawanya Rasulullah didengarkan oleh Sayyidina Ali bahwasanya Rasulullah mengucapkan, wahai Jibril, sesungguhnya seperti inikah rasa sakit sakaratul yang akan dirasakan oleh umatku nanti? Seperti inikah rasa sakit yang akan dirasakan oleh umatku nanti pada saat sakaratul maut wahai Jibril? Sampaikan kepada Allah wahai Jibril, sampaikan kepada Allah, timpakan seluruh rasa sakit sakaratul maut umatku kepadaku wahai Jibril. Nabi Muhammad SAW satu-satunya manusia yang rela menahan sakit demi umatnya. Apakah kita juga rela menahan sakit demi Muhammad SAW? Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tidak sampai di dunia saja Nabi Muhammad ingat sama kita. Bahkan diriwayatkan di dalam satu riwayat, di saat semua para nabi-nabi dan rasul dimintai syafaat oleh umat manusia, nabi-nabi dan rasul tersebut menjawab, nafsihi, nafsihi, diriku sendiri, aku nggak bisa bantu kalian, aku nggak bisa kasih syafaat sama kalian, aku mikir diriku sendiri, kata nabi dan rasul. Cuman satu-satunya nabi, yakni Muhammad ibn Abdullah, yang rela bersujud di hadapan Allah Ta'ala, meminta pengampunan kepada Allah dengan berbelas kasih. Untuk siapa hadirin? Untuk kita sebagai umat, bukan untuk anak cucu, bukan untuk sanak keluarganya, tetapi untuk kita sebagai umat. Hadirin rahimakumullah, apa yang kita telah lakukan untuk Nabi Muhammad, apa yang kita telah perjuangkan demi Nabi Muhammad. Berapa kali salawat kita sehari-hari? Berapa kali salawat yang kita lantunkan sehari? Apakah sudah sampai 5 kali? Apakah sudah sebanyak perjuangan daripada Rasulullah memperjuangkan kita hadirin? Hadirin rahimakumullah, satu hal lagi, Rasulullah saking sayangnya kepada kita. Rasulullah bersabda, "Lau yushaq ahadukum li syauqati fir rijli la ajidannakum ala ma'afi qalbi." Jikalau ada di antara umatku, saya dan bapak-bapak sekalian yang hadir di sini, kakinya tertusuk duri, maka Rasulullah SAW berkata kepada para sahabat, tidak ada yang kurasakan kecuali rasa sakit seperti yang dirasakan umatku yang menusuk sampai di dalam hati. Kita tertusuk duri, Nabi Muhammad ikut sakit. Lalu saat sunnah-sunnahnya Nabi Muhammad SAW diinjak-injak oleh orang, apakah kita juga merasakan sakit? Saat kita tidak ingat sama Nabi Muhammad, apakah kita juga merasakan sakit Nabi Muhammad? Hadirin rahimakumullah, maka kita sama-sama di Jumat yang mulia ini, mari sama-sama kita mengevaluasi diri. Apakah kita sudah rela mengorbankan mata kita untuk meninggalkan hal-hal yang diharamkan oleh Nabi? Apakah kita sudah memperjuangkan dari tangan kita untuk memberi makan orang-orang yang dicintai oleh Nabi? Apakah kita sudah mengorbankan kedua kaki kita untuk melangkah ke tempat-tempat yang diridhoi oleh Nabi? Kita tidak mampu balas jasanya Nabi, hadirin. Gak akan pernah mampu. Jangankan duduk di sini sampai pagi, hadirin. Bahkan duduk di sini sampai selamanya pun tidak